Oke, saya belum masuk materi kita pertemuan kedua. Saya bahas tugasnya kemarin dulu. Nah, yang kemarin tugasnya tentang brute force Caesar Ciper. Nah, namanya brute force itu dicoba satu-satu ya. Masih ada yang nggak paham. Saya masih belum paham, Pak. Makanya belum ngerjain. M. Akil Alfarid, cobalah kemungkinan pergeseran 0 hingga 25. Cobalah kemungkinan. Ya, ini memang tugasnya. Kalau ditulis kayak gini ya nggak menjawab pertanyaan. Nah, caranya mencoba sampai 0,25 apa? Ya pakai for. Kan di semester 1 udah belajar perulangan. Kalau pengen perulangan 0 sampai berapapun pakai for. Berarti di sini nanti ada for 0 sampai 25. Akhirnya nanti muncul jawabannya. Harusnya seperti itu. Makanya saya bilang bisa di brute force. Kenapa? Karena batasannya sampai 25 aja pengulangannya. Oke, ini benar 01. Tapi kenapa di shift ke 6? Harusnya nggak di shift pattern ke 6 ya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu kayaknya punya Chandra. Yang benar adalah program itu menampilkan pergeseran ke 0, outputnya apa, pergeseran ke 1, outputnya apa, sampai 25. Dari sini kita cek yang bahasa Indonesia yang mana. Oh, ternyata shift ke 20, skripsi itu mudah. Jadi kuncinya adalah skripsi itu mudah. Pada hasil di atas untuk nilai kuncinya yaitu 20 dan hasil skripsi itu mudah. Ini yang benar. Jadi buat program untuk menampilkan semua pergeseran dari 0 sampai 25 itu namanya brute force. Mencoba semua kemungkinan. Kalau login gitu kan, ini apa lagi nih? Ini yang Dimas nanti yang melihat rekaman ini. Ntar saya udah rekam belum? Udah ya. Kalau mengumpulkan tugas itu jangan upload filenya. Nah, kalau kayak gini siapa yang mau jalanin? Si part 6. Jadi yang diupload itu PDF-nya, jangan shortcode-nya. Kalau shortcode-nya ribuan baris, masa diupload ngecek satu-satu? Ya nggak perlu, PDF-nya saja. Nah, nggak pernah dikasih tahu ya. Kalau buat program, ini yang nggak datang silakan lihat rekamannya dan diperhatikan. Kalau buat program dan mengumpulkan tugas, kodenya jangan di screenshot. Kayak gini nggak kebaca. Orang dengan kacamata tebal pun nggak bisa baca hasil screenshot kayak gini. Kayak gini bisa kebaca nggak? Jadi kodenya itu di copy, di paste sebagai teks. Jangan di screenshot. Yang di outputnya aja yang ditampilkan. Ini tiba-tiba muncul 20. Nah, 20 ini didapat dari mana? Harusnya kan ditampil ini, dicek satu-satu. Oke, dari tugas 1 itu baru kelihatan sebenarnya yang paham itu baru 1 orang. Jadi silakan diperbaiki. Kalau pengen memperbaiki, kumpulkan lagi. Oke, kita masuk materi kedua. Oke. Materi kedua tentang kriptografi klasik. Kemarin kita belajar tentang Caesar Cipher, sekarang belajar tentang kriptografi klasik yang kedua adalah Wigner Cipher. Targetnya nanti ketika skripsi, jadi kalau bisa sekarang selesaikan kerja prakteknya yang belum sidang kerja praktek selesaikan, topik skripsinya atau langsung tentukan dari sekarang, sehingga semester 8 itu karena ini jumlahnya kalau saya lihat cuma 10 orang harusnya mudah, bisa lulus bareng-bareng. Topiknya tentang apa? Tentang kriptografi aja. Ini bagian dari jaringan nggak apa-apa. Jadi tentang kriptografi, implementasi kriptografi. Jadi seperti ini, jangan buat judul pembuatan sistem informasi, pembuatan sistem pelaporan juru parkir, pembuatan sistem stok barang. Enggak, tambahin di dalam sistemnya itu implementasi dari kriptografi. Contohnya penerapan QR code dan Wigner Cipher atau implementasi kriptografi Wigner Cipher pada sistem apa. Sistemnya tetap ada, tapi kita fokus pada implementasi kriptografinya. Harusnya kan mudah. Itu harusnya. Saya kira mudah sih, harus tentukan dari sekarang. Jangan sampai semester 8 belum ketemu topik. Saya harap nanti sebelum UAS masing-masing sudah ketemu topik skripsinya dan program awalnya. Entah mau dilanjutkan atau enggak, saya harap sih harus dilanjutkan. Supaya apa? Semester 8 selesai. Tepat waktu satu kelas selesai, karena satu jaringan kan harusnya lebih kompak kan, 10 orang bisa lulus bareng-bareng kan lebih enak.
Implementasi algoritma Vigener Cheaper dan Least Significant Bit untuk menyembunyikan pesan di teks. Nah, ini ada Vigener Cheaper, ada juga Least Significant Bits. Atau ini metode untuk memasukkan teks ke dalam sebuah gambar. Jadi ini pesannya dimasukkan ke dalam gambar, teksnya dienkripsi dengan Vigener Cheaper yang akan kita pelajari hari ini. Contoh topik skripsi yang lain. Implementasi algoritma CSR Cheaper pada keamanan data sistem e-voting. Jadi jangan buat skripsi pembuatan sistem e-voting, tapi tambahkan metodenya. Metodenya apa? Bukan metode pengembangan perangkat lunak waterfall, tapi metode pengamanan datanya menggunakan contohnya seperti ditambahkan implementasi algoritma CSR Cheaper pada keamanan data. Nanti kalian tinggal buat sistemnya, itu bisa diganti, entah itu sistem e-voting, sistem parkir, sistem pembuatan sertifikat, manajemen skripsi, dan lain sebagainya, sistem pendaftaran sidang, sistem pendaftaran acara, event, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jelas ya? Saya kira jelas. Nah, Vigener Cheaper itu apa? Secara umum hampir sama CSR Cheaper. Kalau CSR Cheaper kan cuma geser-geser aja ya. Nah, kalau Vigener Cheaper ini diciptakan oleh Blaise de Vigener tahun 16, abad ke-16, 1600-an. Hampir 500 tahun yang lalu ya. Cheaper ini berhasil dipecahkan oleh Babbitt dan Kaczynski pada pertengahan abad 19. Vigener Cheaper digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Civil War, American Civil War. Perang sipil terjadi setelah Vigener Cheaper berhasil dipecahkan. Jadi tahun 200 tahun, 1000 tahun yang lalu pun orang kalau perang itu harus menyembunyikan pesannya supaya ketika bocor pesan itu yang paling penting ya dalam perang ya. Kalau kita sampai bocor lokasi tentara, lokasi ini, ya bahaya. Bisa kalah perang gitu ya. Vigener Cheaper menggunakan bujur sangkar Vigener melakukan enkripsi. Jadi nanti ada patokannya. Kalau secara matematis dituliskan sebagai K sama dengan K1, K2, sampai KM. M menyatakan jumlah pergeseran pada huruf ke I. Secara rumus adalah ciphertextnya sama dengan P plain text ditambah K ke I di mod 26. Atau sisa bagi 26. Nah, Vigener Cheaper itu patokannya ini. Jadi nanti setiap pasang dari plain text berpasangan langsung dengan ciphertext. Setiap plain text atau setiap sandi yang belum dipecahkan, setiap sandi yang masih dipecahkan, itu berpasangan langsung dengan kuncinya. Jadi di sini gambarannya di sini adalah plain text-nya. Di sini adalah kuncinya. Contohnya ada plain text-nya P, terus kuncinya Q. Nah, nanti dicari titik temunya. Itu berubah menjadi huruf apa? Oh, berarti menjadi huruf F. Ini gambarannya seperti ini. Tugasnya bagaimana? Ya kalian harus implementasikan ke dalam program. Karena anak informatika. Nanti saya kasih contohnya. Nah, jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, kemarin sudah saya bahas kan ada kuncinya. Kalau kemarin pergeseran CSR Cheaper kan kuncinya angka ya. Geser 5, geser 4, atau geser 20. Kalau ini kuncinya adalah huruf. Kuncinya itu teks juga. Saling berpasang-pasangan. Nah, kalau panjang kuncinya lebih pendek, maka kunci harus diulang. Kuncinya harus diulang. Diulang, jadi panjang kunci nanti sama dengan panjang plain text. Saya berkali-kali bilang plain text, kalau masih nggak paham plain text, saya yakin nggak akan paham apa yang saya katakan. Jadi silakan lihat rekaman perkuliahan pertama. Maka kunci diulang sepanjang plain text. Misalkan panjang kunci sama dengan 20, maka 20 karakter pertama diisi dengan persamaan. Dan setiap karakter I menggunakan kunci ke I. Untuk karakter kembali menggunakan pola instruksi yang sama. Nah, di sini contohnya. Sumpahnya saya punya plain text atau pesan yang akan dienkrip, tulisannya adalah this is plain text. Terus kuncinya, kalau kemarin CSR Cheaper kan kuncinya huruf ya, geser berapa digit gitu ya, 1, 2, 3, sampai 26. Kalau ini kuncinya itu adalah sebuah angka, sebuah abjad. Di sini kuncinya Sony. Nah, supaya setiap plain text itu punya pasangan dengan kunci, maka kunci Sony itu diulang sepanjang plain text. Ya, di sini this is plain text, makanya diulang biar panjangnya sama. Sony sampai panjangnya sama. Kalau ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Berarti kita panjang Sony diulang sampai 13. Sehingga setiap pasangan plaintext punya pasangan kuncinya. Nah, dari sini enkripsinya bagaimana? Sangat mudah. Karena ini pasangannya T, pasangannya S, H, pasangannya O, I, pasangannya N. Nah, kita tinggal lihat patokan yang tadi, lembar Viginal Zipper tadi. Nah, contohnya T. Tadi kan this is plaintext T. Sama kuncinya Sony berarti S. Berarti T sama S berubah menjadi L. Gitu terus sepanjang plaintext sehingga muncul teks baru yang zipper yang tersembunyi sehingga tidak bisa terbaca. Cukup jelas ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau nanya. Berarti nanti itu hasilnya yang tadi plaintext maaf sebelumnya itu ntar berurutan apa ya? Kan S sama T ketemu L, berikutnya sama gitu Pak, berurutan. Ya. Berurutan sehingga outputnya adalah ini. This is plaintext Sony, T sama S, L, nanti H sama O, outputnya LV, akhirnya muncul deskripsi. Ini outputnya. Jelas ya? Mudah ya? Jadi pada dasarnya setiap enkripsi huruf adalah Caesar zipper dengan kunci yang berbeda. Jadi kalau kemarin gesernya itu angka berapa, kini gesernya ada sesuai dengan posisi kuncinya. S itu posisi keberapa, tinggal di mode 26, nanti sama dengan L. Implementasinya harusnya bisa, kalau sudah bisa yang kemarin. Oke, untuk contoh pemrogramannya, untuk contoh implementasinya di program bagaimana? Saya langsung kasih contoh biar mudah. Ini contoh kalau teksnya panjang, Jawa Timur bakal tenggelam, plain text. Terus kuncinya langit biru, outputnya akan menjadi seperti ini. Teksnya tidak terbaca. Nah, implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, kalian bisa lihat cek di github.Rizvaldi Rizal Viginal Zipper. Kalian bisa lihat di sini dia membuat program untuk enkripsi dan dekripsi menggunakan PHP. Nah, dari sini kalian harusnya sih nggak ada masalah dikembangkan di pemrograman web atau aplikasi web skripsi kalian. Cuma saya pengen buat aplikasi stok barang, tinggal buat judul implementasi kriptografi Viginal Zipper untuk keamanan data pada sistem stok barang. Harusnya seperti itu. Jangan buat sistem stok barang. Saya berkali-kali meyakinkan. Belajar 4 tahun, apa gunanya kalau buat sistem stok barang isinya cuma create update delete, create update delete, create update delete. Itu belajar 1 hari 2 hari aja bisa. Ya. Jadi harus ada implementasi metodenya. Karena belajar kriptografi di mata kuliah jaringan komputer, di jurusan jaringan, saya harap nanti skripsinya juga, kalau nggak pengen tentang jaringan komputer atau mencari celah keamanan website, mencari keamanan website, ya implementasi kriptografi. Ada banyak kriptografi yang bisa dipakai. Ini contoh implementasinya menggunakan PHP. Kalian bisa, nanti saya kasih tugas, ini tugasnya yang lain dulu. Ini nanti di UTS aja. Terus ada yang namanya polyalphabetic zipper. Ini merupakan gagasan baru dalam perkembangan kode Caesar untuk menggunakan kunci lain yang disebut polyalphabetic. Teknik ini cenderung menggunakan kunci berupa huruf dan tidak ada penggunaan huruf yang diulang. Penggunaan tidak hanya dengan 1 kunci, tapi bisa menggunakan lebih dari 1 kunci. Jadi bisa 2 kunci di sini. Kuncinya ada 2. Nah, polyalphabetic teknisnya bagaimana? Ini teknisnya hampir mirip sama sih. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya plain text belajar kriptografi. Terus kuncinya merdeka. Nah, pasangannya itu enggak dengan Viginal Zipper yang tadi ABC, enggak, tapi kita buat ini plain text-nya ABC sampai Z di atas, pasangannya adalah kuncinya ini ditaruh di depan. Jadi merdeka, tapi angka yang abjad yang diulang itu dihapus. Jadi E-nya kan ada 2 kali dihapus jadi DKA. Sisanya baru urut abjad berulang dari A sampai Z yang belum muncul. Nah, ini nanti dijadikan kunci persamaannya. Jadi semuanya sini belajar kriptografi B sama M. Ya. B, satu-satu dulu ya, per huruf ini. B ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi E. Terus E berubah menjadi apa? E berubah menjadi K. Dan seterusnya sehingga muncul enkripsi baru yang tidak bisa terbaca. Jadi kuncinya ini ditaruh di depan,
terus sisanya huruf abjad dari A sampai Z secara urut, dihilangkan huruf supaya tidak muncul huruf yang sama 2 kali. Sehingga nanti setiap abjad A, B, C, D, Z punya pasangan yang sama. Cukup jelas? Cukup jelas? Kira-kira ada pertanyaan? Nah, dipikirkan dari sekarang bagaimana implementasinya dalam bahasa pemrograman. Nah, polialfabetik ini bisa juga menggunakan 2 kunci. Jadi kalau pakai 2 kunci, prosesnya berarti 2 kali. Semuanya saya punya kata kuncinya belajar kriptografi. Kunci 1 Merdeka, kunci kedua Indonesia. Sama, kita buat abjad ABCD, pasangannya adalah pertama kita tulis Merdeka kuncinya, baru sisanya ABCD. Kedua, abjadnya baru Indonesia, baru sisanya ABCD. Sehingga masing-masing punya pasangan. Kemudian baru kita cek dengan proses 2 kali. Pertama B, belajar. B-nya itu berubah menjadi apa? Di sini B ketemu E. Nah, habis itu kita cek lagi, E itu berubah menjadi apa? Oh, E tetap jadi E, berarti B jadi E. Kemudian E ketemu K. K digeser ke bawah ketemu G. Jadi dia berubah menjadi G. Jadi tujuannya apa? Supaya kenapa ada 2 kunci ini? Tujuannya sebenarnya adalah satu, supaya lebih rumit ketika dienkripsi, ketika orang pengen mendekrip, ketika orang lain pengen mencari jawabannya. Jelas ya? Terus dikembangkan lagi, nggak cuma sampai situ, bahkan bisa dikembangkan sampai 3 kunci, bisa 3, 5, dan sebagainya. Tekniknya sama ya, digeser-geser seperti tadi. Bisa 2 kunci, bisa 3 kunci. Nah, kalau kriptografi polialfabetik dengan 3 kunci, nanti dibagi menjadi 3 bagian, 3 teknis. Dari 3 kunci itu sudah diganti 3 teknis. Yang pertama dengan teknik blok, kedua dengan teknik karakter, teknik karakter, kemudian teknik zigzag. Ya, contohnya sekarang adalah perhatikan rakyat kecil, Merdeka, kuncinya 1 Merdeka, kedua Indonesia, ketiga putih merah. Teknik blok itu bagaimana maksudnya? Teknik blok itu maksudnya setiap plain text nanti di plain text-nya itu dibagi per blok. Satu bloknya itu terdiri dari 4 huruf. Ya. Satu bloknya terdiri dari 4 huruf. Jadi per H, blok 1 Atik, blok 2 Andra, blok 3 Yat, Keci, L. Nah, sisanya kalau nggak punya pasangan itu diganti dengan huruf XXX. Jadi nanti ketemu ada 6 blok. Nah, kuncinya nanti menggunakan kunci 1, 2, 3 per blok diulang. Jadi blok pertama pakai kunci K1, blok kedua pakai kunci K2, blok ketiga pakai kunci K3, blok keempat diulang lagi pakai kunci ke-1. Nah, plain text di atas akan dibagi menjadi 6 blok sesuai panjang plain text-nya, dibagi 4 karakter, masing-masing terdiri dari 4 karakter. Karena blok yang ke-6 tidak mencukupi, jadi kalau tidak mencukupi atau kurang, ditambahkan karakter X atau karakter lain yang ditentukan. Sehingga nanti muncul A, Q, dan seterusnya belakangnya XXX. Jadi yang X-nya itu nggak dihitung untuk tambahan, tetap di X. Nah, yang 3 kunci ini dibagi 3 blok, terus yang kedua itu karakter. Nah, kalau karakter itu per karakter pakai kunci yang berbeda. Jadi sini perhatikan rakyat kecil, Nah, tiap karakter huruf pertama pakai K1, kunci pertama, huruf kedua pakai K2, huruf ketiga pakai K3, huruf keempat ulang lagi K1. Jadi diulang per karakter. Kalau tadi dibagi 4, kalau ini berkarakter. Nanti juga outputnya berbeda lagi. Jadi macam-macam. Ada 3. Yang terakhir pakai zigzag. Nah, pakai zigzag itu seperti kunci yang kedua tapi dibolak-balik. Contohnya perhatikan rakyat kecil, Merdeka, Indonesia, putih merah. M di sini di atas ketemu J. Nah, J turun ke bawah itu kita patokan yang bawah, bukan patokan yang atas. J itu
Biasanya kan yang atas, ini kita patokan yang bawah. J yang bawah itu pasangannya M. Baru M, cari pasangan yang di bawah M, ini berarti ketemu F. Seperti itu. Jadi M berubah menjadi F. Kalau P, nah ini P ketemu O ke bawah ketemu D ke bawah ketemu L. Dia berubah menjadi L. Jadi masalahnya di sini perhatikan P-nya berubah menjadi L. Oke. Kira-kira ada pertanyaan untuk kriptografi klasik ini? Ini bisa dijadikan topik skripsi, jadi nanti implementasi di studi kasus sistem yang kalian buat. Entah itu implementasi sistem apapun, nanti kriptografinya entah itu di passwordnya, atau di datanya, atau di pesannya, atau input pesan ke dalam gambar, atau ke dalam suara. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, supaya jelas, saya pengen lihat pemahaman kalian dari jawaban. Kira-kira nanti ada yang ngumpulin atau enggak. Kalau nggak ada yang ngumpulin, berarti satu kelas nggak ada yang paham. Karena di kelas reguler juga yang ngerjain cuma satu. Buat program enkripsi dan dekripsi untuk dengan polyalphabetic keeper dengan 2 kunci. Ya, silakan buat programnya, kumpulkan di e-kampus. Pakai bahasa pemrograman apa? Bahasa pemrograman terserah. Silakan kumpulkan di M-Kampus, besok minggu depan saya cek masing-masing, silakan bawa laptop. Boleh pakai Python, boleh pakai JavaScript, Java dan lain sebagainya. Kalau kalian, yang saya tahu, kalau kalian cari referensi tugas untuk Vigener Chipper, Caesar Chipper akan banyak lagi di Google. Tapi kalau yang ini nggak akan kalian temui. Kalian harus buat. Nah, tugasnya jangan diupload filenya atau jangan diupload kodenya berkali-kali. Kalau ngupload tugas itu dalam bentuk PDF. Kalau saya sebelumnya saya ajar sih harusnya tahu ya. Diupload PDF, tulis nama, name di program. Nama name-nya tetap tulis di program. Kodenya jangan di screenshot, tapi di copy, paste sebagai teks. Yang di screenshot hanya outputnya saja. Oke, jelas ya? Dari sini aja kalian sudah ketemu topik penelitian, topik skripsi. Jangan sampai nanti sudah semester 8 ditanya skripsinya mau apa, nggak ketemu. Udah buat kriptografi aja. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Akil, Abdul Aziz, cuma 4 orang. Akbar, Bagas. Hadir, Pak. Enggak, saya nggak nanya hadir. Nanya ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Saya bingungnya kayak sulit gitu. Mau nanya juga bingung. Kenapa bingung? Kalian pelajari dulu string di Python, di bahasa pemrograman. Pelajari dulu for sama if. Pelajari dulu perulangan. Pelajari dulu mengubah huruf. Pelajari dulu cara semua huruf A itu nilai, cara mengetahui dia di posisi 1 itu caranya gimana, 2 biana, cara membandingkan. Berarti semester minggu depan saya bahas tentang itu dulu. Padahal itu harusnya paham di basic semester 1. Kalau sudah paham itu, untuk mengerjakan ini sangat mudah. Bagaimana mengkonvert, merubah, ya. Ya, diusahakan dulu. Maksudnya gini. Bagaimana kriptografi. Ces kalau yang di pagi ya. String dalam Python pelajari dulu. Bagaimana menampilkan dan menulis string di Python. Oh, belum saya share screen. Pelajari dulu string dalam Python. Kalau menggunakan bahasa Python ya. Menampilkan dan menulis string di Python. Terus membuat variabel string di Python. Operasi string. Cara gabungkan 2 string. Terus indeks string. Cara ngetahui H itu huruf keberapa gitu ya. L itu huruf keberapa, caranya gimana. Terus slide string, bagaimana memisahkan string. Itu dulu harusnya sudah bisa.
Terus for sama if, pelurangan, percabangan dan perulangan. Oke, silakan dikerjakan. Kita minggu depan offline, besok ketemu di kelas. Silakan bawa laptop, siap-siap belajar dulu, belajar lagi for sama if sama string. Nanti akan, ya karena saya juga ngerjakan sendiri itu. Saya sudah ngerjakan ini output, contohnya outputnya. Saya share di kelas kriptografi. Ini contohnya, pakai Python. Belajar kriptografi, kuncinya merdeka. Hasil enkripsi EKIGMG sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Oleh alfabetik, plain text, kunci teks. Pertama bagaimana? Pertama kita abjad, terus kunci. Kemudian kunci sama abjad itu digabung, baru kemudian hapus karakter yang sama. Udah ketemu ini kuncinya, baru nanti dibandingkan dengan plain text-nya. Itu pasangannya apa, huruf keberapa. Oke, yang lebih detail kita akan bahas minggu depan. Jadi kalau pengen bisa skripsi tentang plain text, script text, zipper text, dan visioner zipper setelah polyalphabetic, silakan masuk minggu depan. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.